Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Beri aku semua kekuatanmu. Mendapatkan kekuatan terkuat adalah takdir yang pantas saya dapatkan, Bei Jinghong. Tidak hanya lonceng dinasti yang bersinar dengan cahaya keemasan, tetapi ada juga pola iblis yang menari di atasnya. Pada titik tertentu, kulit Bei Jinghong ditutupi dengan pola hitam, yang terlihat persis sama seperti ketika Yunxiao mengedarkan teknik iblisnya. Kekanak-kanakan, kamu tidak bisa mendapatkan apa yang tidak bisa kamu dapatkan selama 100.000 tahun, dan kamu juga tidak bisa mendapatkannya sekarang, Mopu mencibir. Dia mengepalkan tinjunya, dan senjata ilusi itu mulai terwujud. Kekuatan menakutkan menyebar dari senjata, dan cincin iblis muncul dan meluas hingga beberapa ribu kaki. Dentang, bel dinasti bergetar terus-menerus di bawah pengaruh kekuatan yang besar. Raja Iblis menjentikkan pergelangan tangannya, dan tulang agama Cleaver meninggalkan bayangan saat menebas ke arah lonceng besar. Ledakan, sebuah jurang ditebas di langit, dan seluruh cahaya formasi dari 33 langit bergetar. Ledakan, cahaya pedang hitam pekat menghantam bel dan segera memadamkan sebagian besar cahaya keemasan. Lonceng dinasti berputar dengan keras, dan prasasti di lonceng berkedip satu per satu. Wajah Bei Jinghong sangat suram hingga air menetes, matanya penuh dengan kegilaan dan dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dia langsung berteleportasi ke bawah dan memukul bel dengan The Golden Hammer. Dang, cahaya keemasan pekat menyebar, sedikit menghalangi pedang Qi. Oh, kelopak mata Mopu bergerak-gerak, sudut mulutnya terangkat, dan dia mencibir, tidak berguna. Pergelangan tangan ditekan dengan keras, dan tulang agama Cleaver mengeluarkan suara artefak yang mendalam, seolah-olah telah kembali ke zaman kuno, ketika dunia diciptakan. Ledakan, cahaya keemasan di lonceng dinasti langsung rusak, cahaya pedang menghantam bel dan meledak. Meskipun senjata tingkat yang mendalam dihancurkan, kekuatan menakutkan dari pedang iblis tidak berkurang dan terus menyerang. Bei Jinghong kaget, kegilaan di matanya sepertinya telah disiram dengan air dingin, dia langsung sadar dan buru-buru menyapu palu emas di depannya. Ledakan. Palu emas tiba-tiba pecah dan dia ditelan oleh cahaya iblis. Setelah cahaya bilah tulang agan Cleaver memusnahkan Bei Jinghong, itu memotong cahaya formasi surga Traya Strimsa, gelombang Qi iblis melonjak, menyebabkan langit bergetar. Aku akan membiarkanmu pergi untuk saat ini, setelah aku membunuh darah pertama roh formasi, aku akan mempertimbangkan apakah akan membunuhmu atau mengubahmu menjadi pekerja keras. Sambil mencibir, Mopu mengendurkan kelima jarinya yang memegang bilahnya dan mengubahnya kembali menjadi segel. Tulang agama Cleaver melayang di atas segel dan menjadi ilusi lagi. Jurang yang diciptakan oleh pedang tiba-tiba muncul di kehampaan ribuan kaki jauhnya, wajah Bei Jinghong sangat pucat, dan dia memuntahkan seteguk besar darah, darahnya juga berwarna emas. Tidak mungkin, jika kamu bisa menggunakan senjata iblis 6 jalan, kamu tidak perlu menunggu sampai hari ini. Aura Bei Jinghong jatuh tajam, seolah-olah dia telah kehilangan semua esensi darahnya, dia menjadi kurus, kulitnya yang keriput menempel di tulangnya, dan tulang pipinya tenggelam. Apakah kamu lupa apa yang aku katakan barusan? Kata Mopu sinis, terima kasih telah membawa Li Yunxiao ke sini, menurutmu bagaimana dia menyempurnakan idola Dharma Iblis sejatinya? Tubuh Bei Jinghong gemetar, matanya dipenuhi ketakutan saat dia berteriak, mungkinkah, Zhen? Zhen, hehe, itu klon kaisar yang bodoh itu. Mopu tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan ganas, haha, aku tidak berpikir bahwa aku akan dapat mengambil sebagian dari esensi iblisku setelah 100.000 tahun. Saat itu, Raja Iblis Raja telah terbelah menjadi dua karena pikirannya tentang kebaikan dan kejahatan. Sekarang, kedua pikiran itu telah bergabung menjadi satu lagi, tidak ada yang baik atau jahat, hanya kekuatan yang paling murni. Di bawah penghalang 33 surga, saya benar-benar tidak bisa merasakan keberadaan senjata iblis 6 jalan, tapi, avatar Kaisar Yunxiao bisa merasakan senjata iblis sesuka hati. Setelah aku mendapatkan bagian dari esensi iblis ini, aku tidak hanya bisa mengendalikan senjata iblis sesuka hati, tetapi kekuatan yang telah lama hilang juga telah banyak kembali. Mantan Raja Wilayah Barat, apakah kamu putus asa?
Mopu tertawa terbahak-bahak, tiga bentuk dharma semuanya menunjukkan ejekan dan menatap Bei Jinghong dengan dingin, seolah-olah dia sedang melihat masa lalu yang membusuk. Puff! Bei Jinghong menderita pukulan dan memuntahkan seteguk darah lagi, wajahnya memerah dan tubuhnya yang kurus mulai gemetar. Di puncak surgawi Tusita, cahaya 6 warna berubah seperti awan, tiba-tiba, Yun Xiao muncul dan berdiri seolah-olah dia sedang menunggangi awan, dia menatap Mopu dengan wajah muram dan berkata dengan suara dingin, "Mengerti. Kamu telah mengambil esensi iblisku dan kamu tidak mengembalikannya. Kembali." Mopu membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak bisa menahan tawa liar, "Hahaha, perutku sakit karena tertawa terlalu banyak," senyumnya berangsur-angsur membeku, dan dia mencibir dingin, "Kembalikan adikmu." Mata Yun Xiao bersinar dengan cahaya dingin saat dia mengepalkan tinjunya. "Jangan melihatku seperti itu," Mopu terkekeh, "aku hanya mengembalikannya ke pemiliknya. Nak, kamu tidak buruk, setelah aku membunuh roh formasi, aku bisa menjadikanmu pelayanku dan membiarkanmu memimpin semua budak." Yun Xiao menyilangkan tangannya di dadanya dan berkata dengan dingin, "Tunggu sampai kamu benar-benar membunuh roh formasi, hati-hati, aku akan menembakkan panah dari samping." Mopu mencibir, "Anda telah kehilangan esensi iblis Anda dan tidak dapat sepenuhnya mengendalikan tablet alam ilahi. Menurutku, kamu bahkan lebih buruk dari Bei Jinghong. Tidak masalah jika Anda satu lagi, karena kamu tidak ingin menjadi budakku. Biarlah, awalnya aku ingin kamu menyerahkan pedang di tanganmu, tapi sepertinya aku harus mengambilnya sendiri." Yun Xiao mendengus dan mengabaikannya. Meskipun dia telah kehilangan sejumlah besar esensi iblis, dia tidak terlalu marah, ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk mengalahkan roh formasi dan keluar dari segel. Adapun esensi iblis yang hilang, dia selalu bisa menemukan kesempatan untuk mendapatkannya kembali, bahkan jika dia tidak bisa mendapatkannya kembali, dia bisa menebusnya dengan berkultivasi di tempat-tempat seperti sumur iblis kuno atau pegunungan Tiandang. Sekarang Bei Jinghong terluka parah, dia tidak lagi menjadi ancaman baginya, dengan demikian, dia membuat segel tangan dan menjaga puncak Tusita, dia kembali ke sisi Bei Mingnan dan yang lainnya, hanya untuk menemukan bahwa sosok Ling Mudi telah hilang. Yun Xiao sedikit terkejut, dia buru-buru mendongak dan melihat sosok Ling Mudi diam-diam muncul di belakang Bei Jinghong. Bei Jinghong mencibir dan berkata, "Bahkan jika kamu ingin memukulku ketika aku jatuh, kamu tidak akan berani menghadapiku secara langsung, mengapa kamu mengirim boneka untuk menyerangku?" Puff, orang seperti ini masih memiliki kehendak surga. Dia bahkan layak memiliki tablet alam ilahi. Dia telah menemukan jejak seruling Lingu, dia berbalik sambil mencibir dan menyerang dengan telapak tangannya. Bahkan jika itu adalah boneka baja ilahi, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Ketika dia menoleh, tubuhnya tiba-tiba gemetar, dan matanya membelalak seperti lonceng tembaga, dia melihat cambuk perak memukul ke bawah, meninggalkan beberapa bayangan dan beberapa simbol. Petik 2 tanda tanya tanda seru. Cambuk jiwa terbalik. Dia segera mengenali senjata tingkat yang mendalam dan ketakutan karena akalnya, dia berteriak, "Bagaimana ini mungkin?" Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir, dia tidak bisa menghindarinya. Jadi dia tiba-tiba mengubah telapak tangannya menjadi kepalan tangan dan menuangkan seluruh kekuatannya ke dalamnya. Ledakan. Pukulan itu mendarat di cambuk jiwa terbalik dan menciptakan cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya. Cambuk jiwa terbalik dikirim terbang, dan kekuatan tinju mendarat di tubuh Ling Mudi. Tubuhnya, yang terbuat dari baja ilahi, dipaksa mundur, dan ada bekas kepalan tangan di dadanya. Puff. Meskipun Ling Mudi dipaksa mundur, Bei Jinghong tampaknya yang terluka, wajahnya penuh ketakutan saat dia berteriak, "Cambuk pembalikan jiwa, itu benar-benar cambuk pembalikan jiwa. Kamu bukan boneka." Cambuk itu telah mengenai tangannya dan melukai jiwanya. Pada saat ini, masih ada jimat perak yang berkedip di tulang tinjunya, dia merasa sedikit linglung, dan wajahnya yang kemerahan dengan cepat menjadi pucat. Dahi Bei Jinghong penuh dengan keringat dingin, dia berkata dengan suara gemetar, kamu, siapa kamu?" Ling Mudi melambaikan tangannya, dan cambuk jiwa terbalik terbang kembali padanya, dia memegangnya di tangannya dan akhirnya berkata, "Karena kamu sudah menebaknya, kamu tidak percaya." Bei Jinghong tersentak dan mundur beberapa langkah ketakutan, dia berteriak, "Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa masih hidup? Kamu bisa hidup, jadi kenapa aku tidak bisa?"
kata Ling Mudi dengan acuh tak acuh. Bei Jinghong sedikit menenangkan dirinya dan berkata, bukankah kamu menekan batu pelangi dan membiarkan istana bintang kura-kura hitam mengalir ke dalam kehampaan? Apakah Anda mengingkari janji Anda? Petik 2. Apakah saya seorang pria yang mengingkari janjinya? Tanya Ling Mudi, saya tidak akan memberi tahu Anda prosesnya, sekarang, saya hanya ingin bertanya kepada Anda, di mana roh tablet? Ekspresi Bei Jinghong tiba-tiba berubah, setelah beberapa saat, dia berbalik dan tertawa, Ling Mudi, kamu tidak memiliki tubuh fisik lagi dan hidup dalam boneka, apakah Anda masih ingin mendapatkan tablet alam ilahi? Petik 2. Ling Mudi tidak peduli dengan cibirannya, dia berkata dengan acuh tak acuh, karena kamu sudah tahu bahwa aku telah kehilangan tubuh fisikku, tidak mungkin bagiku untuk menyempurnakan tablet alam ilahi, bagaimana Anda bisa memiliki pikiran jahat? Petik 2. Bei Jinghong berkata dengan dingin, apa hubungannya monumen roh itu denganmu? Mungkinkah kamu ingin membantu anak itu? Tablet alam ilahi akan memilih tuannya sendiri, kata Ling Mudi, karena telah memilih Li Yunxiao, saya secara alami harus membantunya, adapun Anda, obsesi Anda terlalu kuat, jadi tidak mungkin bagi Anda untuk menyempurnakan tablet alam ilahi. Kamu diam, kenapa aku tidak bisa? Bei Jinghong meraung, atas dasar apa? Dalam hal apa aku tidak sebaik bocah kecil itu? Mengapa saya tidak bisa mendapatkan tablet alam ilahi? Ling Mudi, saat itu, kami bertarung bergandengan tangan, apakah Anda bersedia membantu saya? Selama aku mendapatkan tablet alam ilahi, aku pasti akan menemukan cara untuk membantumu membangun kembali tubuhmu. Matanya dipenuhi dengan keinginan dan antisipasi. Ling Mudi mengangkat cambuk jiwa terbaliknya dan melangkah mendekat, karena kamu menolak untuk sadar, aku hanya bisa melumpuhkan jiwamu dan kemudian mencarinya sendiri. Tubuh Bei Jinghong gemetar seolah-olah dia tidak bisa mempercayainya, kamu ingin mencari jiwaku. Cambuk jiwa yang terbalik melonjak dengan cahaya perak dan menyerang dari langit, ini adalah jawaban terbaik untuk serulingmu. Ledakan. Bei Jinghong tidak berani melawan dan dengan cepat mundur, dia menggertakkan giginya dan berkata, mengapa? Kamu benar-benar ingin dengan kejam menggeledah jiwaku. Ling Mudi tidak panik setelah melewatkan serangan pertamanya, sebaliknya, dia terus berjalan menuju Bei Jinghong. Pihak lain sudah terluka parah dan akan sulit baginya untuk membalikkan keadaan, semakin lama ini berlarut-larut, semakin baik baginya. Karena Anda sudah menjadi kanker di era ini, apa gunanya membuat Anda tetap hidup? Kata Ling Mudi acuh tak acuh dengan ekspresi dingin yang sama. Kanker, haha, kamu bilang aku tumor. Jika bukan karena aku saat itu, apakah kamu bisa membunuh Master Iblis? Dunia ini mungkin sudah hancur sejak lama. Bei Jinghong meraung, matanya penuh kebencian. Kamu memang berusaha keras, Ling Mudi mengangguk, namun, bahkan 100.000 tahun yang lalu, Anda bukanlah orang baik, hanya saja perang penyegelan iblis melibatkan terlalu banyak orang, dan setiap orang memiliki tanggung jawab, jika Anda bekerja untuk dunia, Anda juga akan bekerja untuk diri Anda sendiri, tapi yang tidak pernah saya duga adalah Anda benar-benar menyelinap ke dalam segel dan mencoba merebut kekuatan Master Iblis. Untungnya, Anda tidak berhasil, bahkan sekarang, ketika saya memikirkan hal ini, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Bei Jinghong mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, aku tidak menyangka kamu begitu tidak tahu berterima kasih dan membakar jembatan setelah menyeberanginya. Ling Mudi, kamu tidak akan memiliki akhir yang baik. Alis Ling Mudi berkedut di wajahnya yang dingin, Bei Jinghong, kamu juga pria yang tangguh, bagaimana Anda bisa mengucapkan kata-kata kekanak-kanakan seperti itu? Apakah karena dia tidak mau menerima kegagalannya? Jika kamu tidak ingin dimakamkan di sini, beritahu aku di mana roh tablet itu dan aku bisa menahanmu. Lelucon yang besar. Boneka tanpa tubuh dan kamu ingin menahanku. Hahaha. Bei Jinghong tertawa, bahkan jika aku terluka, aku bukan seseorang yang bisa kamu hadapi saat ini. Sejumlah besar ki iblis menyembur keluar dari tubuhnya, menjelek-jelekkan seluruh tubuhnya, dia membuka mulutnya lebar-lebar dan memuntahkan roda emas, dia meraihnya di tangannya dan melindungi tubuhnya. Ada pohon harta karun yang diukir di roda emas, dan itu mekar penuh. Ling Mudi mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa, dia hanya berdiri di sana dengan tenang dengan cambuk jiwa terbalik di tangannya. Buldog yang berpatroli di surga menginjak kakinya dan terbang ke sisi Ling Mudi, menghadap Bei Jinghong bersama-sama.
Pada salah satu gambar Dharma Mopo, pupil iblis di matanya menyusut saat dia menatap roda emas dengan cahaya dingin. Dia berkata dengan dingin, "Aku tidak berpikir bahwa pohon roda emas aku akan berakhir di tanganmu, Anda telah menyembunyikannya dengan sangat baik." Bei Jinghong mendengus, "Roda emas pohon ajaib ini telah tidak aktif di dantian saya selama 100.000 tahun, itu telah lama kehilangan hubungannya denganmu dan sepenuhnya di bawah kendaliku, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa itu tersembunyi?" Petik 2. Mopu mengangguk dan berkata, "Kembali ketika saya melintasi dunia untuk datang ke sini, ada 3 senjata Sein di dharma saya, medan perang para dewa kuno, roda emas pohon ajaib, dan botol yin dan yang qi semuanya telah hilang, tetapi tidak lagi dibutuhkan. Ketiga senjata Sein ini adalah senjata tingkat mendalam pribadinya, meskipun mereka kuat, mereka tidak bisa dibandingkan dengan senjata iblis 6 jalan. Saat itu, dia membawanya sebagai kebiasaan untuk digunakan melawan para ahli normal. Sekarang kekuatannya telah jatuh begitu banyak, senjata iblis 6 jalan secara alami adalah miliknya untuk digunakan. "Jika kamu ingin membunuh roh Arai, lakukan sekarang," kata Yun Xiao tidak sabar, "tunggu apa lagi? Saya masih menunggu untuk keluar." Meskipun Bei Jinghong memiliki pohon Dharma roda emas, dia terluka parah setelah terkena pisau pemotong tulang agan dan cambuk jiwa terbalik, dia bukan lagi ancaman. Satu-satunya kekhawatiran sekarang adalah apakah Mopu bisa membunuh roh formasi. Jika dia tidak bisa, semua orang akan terjebak dalam segel, dan semuanya tidak ada yang perlu dipikirkan. Ling Mudi juga memperhatikan hal ini, kunci dari segalanya adalah pertempuran antara Mopu dan semangat formasi. Oleh karena itu, dia tidak terburu-buru untuk menyerang Bei Jinghong, dia hanya mengangkat cambuk jiwa terbalik dari waktu ke waktu untuk menghalangi Bei Jinghong sehingga dia tidak bisa menyembuhkan luka-lukanya dengan damai. Bei Jinghong sangat marah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. "Aku bertarung sendirian, jadi kalian bisa duduk dan menuai keuntungannya." Mopu mencibir. "Apa lagi?" Yun Xiao bertanya, "Ini sal kita karena tidak cukup kuat dan tidak berdaya, selain itu, kamu telah mengambil ki iblisku, jadi itu kontribusiku, jika kamu tidak ingin melawannya sendirian, kembalikan ki iblisku dan aku akan melawannya." Cak, Mopu mencibir dan berkata, "Tersesat dan perhatikan baik-baik, tunggu aku membunuh roh formasi ini, aku akan membalas dendam selama 100.000 tahun terakhir, kalau begitu, aku akan berurusan denganmu." Dia tidak takut Yun Xiao dan yang lainnya akan melarikan diri, selama mereka tidak menimbulkan masalah, dia akan sangat beruntung. Selain itu, semua ahli yang bisa melangkah ke alam ilahi dibedakan. Cahaya dingin melintas di mata Mopu, dia akhirnya bergerak. Lengan Zanbei Jinghong mengepal, dan agan Bone Cleaver terbentuk lagi, yang dengan lembut dipotong ke arah roh susunan. Mereka berdua telah bertarung selama 100.000 tahun, dan Mopu tahu kekuatan roh formasi seperti punggung tangannya, meskipun dia yakin bahwa dia bisa membunuh pihak lain dan bergegas keluar, dia tidak bisa menang hanya dengan beberapa lusin atau 100 gerakan. Oleh karena itu, dia tidak terburu-buru, dan hanya melakukan serangan tentatif. Bagaimanapun, dia tidak menggunakan senjata iblis selama 100.000 tahun, dan dia hanya berhasil menggunakannya 2 kali ketika dia mendarat di tubuh Yun Xiao. Dang! Roh formasi tidak menghindar, sebaliknya, ia menyilangkan tangannya di depan tubuhnya dan langsung menggunakan lengannya yang ditutupi dengan cincin formasi untuk memblokir serangan. Cincin formasi bergetar dan berkedip-kedip dengan cahaya warna-warni, dan semangat formasi dipaksa mundur lebih dari 10 zang. Selain Mopo, ekspresi semua orang berubah drastis. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia melihat seseorang dengan mudah melawan golok tulang agan. Mopu mendengus teredam, tapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Dengan sekejap, tubuh aslinya muncul di depan roh formasi. Harta roda Amo di lengannya yang lain bersinar terang saat 12 roda keberuntungan di atasnya dibuka, seperti pagoda yang menembus awan. Ia mengeluarkan tangisan ribuan burung dan menebas ke depan. Roh formasi meraih cincin putih dengan kedua tangan dan melepaskannya di depan tubuhnya, mengubahnya menjadi penghalang yang memanjang hingga beberapa lusin zang. Ledakan, roda Dharma menebas cincin putih, dan 12 roda keberuntungan berputar dengan cepat, memenuhi langit dengan rune iblis. Bagian tengah cincin putih awalnya seperti cermin air dengan kilauan putih, pada saat ini, itu diaduk dan airnya berkilau. Mata roh formasi menyusut, uap air di cincin putih.
terus memisahkan, dan ujung roda harta karun berangsur-angsur menusuk. Dia menyatukan tangannya dan membentuk segel tangan, pita di lengan kanannya terbang keluar dan berubah menjadi 5 burung berwarna-warni di udara, mereka melewati penghalang. Wajah Mopu tenggelam, dia berteriak dan goi tulang agan terbang, menebas 5 burung berwarna-warni. Ledakan, bang, bang, ledakan. 5 bayangan pedang menebas burung berwarna-warni itu, dan setiap tebasan menghasilkan cahaya keemasan dan rune. Kelima burung berwarna-warni itu segera berubah kembali menjadi cincin formasi dan menghilang dalam sekejap. Ketika muncul kembali, itu sudah ada di tubuh Mopu. Satu cincin mengunci tangan yang memegang pisau, yang lain mengunci lengan yang memegang pisau, dan cincin terakhir terbang langsung di salah satu pesawat, berubah menjadi lingkaran yang jatuh dan terkunci di dahi. Lengan yang memegang Amolun Bau juga ditutupi dengan 2 cincin formasi, benar-benar menguncinya. Mopu terkejut, dia hanya merasa wajahnya mengalami sakit kepala yang membelah, kedua lengannya seberat gunung, dia tidak bisa mengangkat mereka dan hanya ingin tenggelam. Cahaya hijau mengalir di tubuh roh formasi, dan tangannya dengan cepat membentuk segel dan mengenai pusat penghalang, seluruh penghalang menyusut menjadi diameter sekitar 10 kaki, dan itu ditampar. Bum bum bum, pola iblis yang menari di harta roda Amo meledak terus-menerus, dan seluruh pedang didorong mundur. Kekuatan cincin formasi putih sangat besar dan perkasa, menghancurkan seperti kereta, kedua lengan Mopu terkulai, dan wajahnya dipenuhi rasa sakit. Dia memutar tubuhnya sedikit, dan cahaya hitam melintas di salah satu lengannya, medali besi hitam pekat ditempatkan di depannya, itu penuh dengan retakan, seperti cangkang kura-kura. Ledakan, cincin formasi menghantam perisai, menciptakan tekanan spiritual yang sangat besar, seluruh ruang terus-menerus linglung, seolah-olah akan dihancurkan. Yun Xiao sangat terkejut, frekuensi kekuatan besar berfluktuasi di udara, membuat darahnya mendidih. Dia bisa dengan jelas merasakan darah di tubuhnya melonjak dan semakin panas. Perisai itu tidak lain adalah Ananda Gansha, yang telah digunakan oleh Mopu dalam pertempuran melawan aliansi surga di luar negeri, dan telah meninggalkan kesan di benak Yun Xiao. Namun, bukan kekuatan persenjataan iblis yang memengaruhinya, menyebabkan darahnya mendidih dan auranya mengamuk, tetapi fluktuasi dari cincin formasi putih. Seolah-olah kilatan inspirasi telah muncul di benaknya, tetapi dia tidak bisa memahaminya. Perasaan ini, hati Yun Xiao dipenuhi dengan kecemasan, seolah-olah sesuatu yang penting menyelinap pergi, tetapi dia tidak bisa memahaminya. Menenangkan hati Anda dan fokuskan pikiran Anda, ini adalah 10 aturan. Tiba-tiba, suara seruling Lingmu datang dari kejauhan, mata Lingmu diberkedip saat dia melihat keadaan Yun Xiao, dia melihat bahwa tubuh Yun Xiao benar-benar merah, dan pori-porinya terbuka, begitu terang sehingga darah sepertinya menetes keluar. Tubuh Yun Xiao gemetar saat dia tiba-tiba menyadari. Ternyata perasaan yang samar-samar, penting namun sulit dipahami ini sebenarnya adalah aturan negara abadi yang diimpikan oleh seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya, yang telah menghilang dari alam seni bela diri surgawi selama 100.000 tahun. Dengan satu pikiran, dia langsung tercerahkan. Dia telah melewati puncak seni bela diri dalam kedua hidupnya, dia telah tinggal di alam transendensi ilahi terlalu lama dan akhirnya merasakan sedikit perubahan. Dia tidak tahu kapan bola kecil energi spiritual di dantiannya mulai mendidih, tetapi itu telah berubah menjadi tetesan air yang memelihara seluruh tubuhnya, kemanapun itu lewat, kulit dan rambutnya semua berubah. Wajah Bei Jinghong pucat, melihat perubahan di tubuh Yun Xiao, dia tahu bahwa itu adalah tanda bahwa dia akan melangkah ke alam abadi. Melompat dari jalur bela diri ke jalan ilahi juga merupakan pos pemeriksaan yang sangat berbahaya, suatu saat kecerobohan akan menyebabkan banyak orang kehilangan nyawa mereka. Bei Jinghong terus berdoa di dalam hatinya, berharap Yun Xiao akan mati di tempat, yang akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Namun, hal-hal tidak berjalan seperti yang dia inginkan, kondisi Yun Xiao semakin baik, dan dari waktu ke waktu, petir akan meledak dari tubuhnya, membuat suara berderak, dan kemudian berkedip dan menghilang. Roda emas pohon ajaib di tangannya tiba-tiba bergerak sedikit, dan pohon besar yang terukir di roda tiba-tiba menjadi hidup, seolah-olah bergoyang di bawah cahaya keemasan seperti matahari. Sebaiknya kamu tidak melakukan sesuatu yang bodoh. Lingmu telah berjaga-jaga terhadap Bei Jinghong,
dan ketika dia menemukan bahwa Bei Jinghong sedang menatap Yun Xiao, dia menjadi lebih waspada. Cambuk jiwa terbalik tumbuh tertiup angin dan berubah menjadi pedang perak. Banteng yang berpatroli di langit juga menggelengkan kepalanya dan menggonggong, lampu merah di lehernya berkedip. Ekspresi Bei Jinghong berubah beberapa kali, matanya penuh dengan emosi yang rumit. Roda emas bergetar beberapa kali sebelum akhirnya berhenti dan cahayanya meredup. Dia menghela nafas panjang di dalam hatinya, jelas menyerah untuk bergerak saat ini. Di satu sisi, dia mungkin tidak akan berhasil jika mereka berempat bergabung, di sisi lain, selama proses seni bela diri melangkah ke Dao Ilahi, aturan 10 arah dipadatkan, jika dia tidak berhati-hati, dia bisa meledak dan mati, dampak yang begitu besar juga akan menyebabkan luka fatal padanya. Kedua menteri itu berdiri diam dan menunggu situasi berubah. Selain itu, cincin cahaya putih roh formasi menghantam Ananda Gansha, dan fluktuasi 10 sisi hukum yang diguncang sangat bermanfaat untuk luka-lukanya, seolah-olah mandi di bawah sinar matahari. Mata Lingmu berkedip, jika kita bisa keluar dari pertempuran ini, aturan 10 penjuru ini akan kembali ke bumi, dan seluruh alam seni bela diri surgawi akan diperbarui dan berlanjut selama ratusan juta tahun. Apakah ini ada hubungannya denganmu? Bei Jinghong berkata dengan dingin, itu hanya boneka, mengapa kamu berpura-pura menjadi orang suci? Tidak peduli berapa lama alam seni bela diri surgawi telah ada, Anda tidak akan bisa melihatnya. Petik 2. Orang egois sepertimu tidak akan mengerti, Lingmu menggelengkan kepalanya dan berkata. Haha, ya, aku egois, tapi lalu apa? Bei Jinghong tertawa. 100.000 tahun yang lalu, mereka yang tidak egois saat itu semuanya telah mati, tetapi saya masih hidup. Hanya dengan hidup kita dapat memiliki harapan, hanya dengan hidup kita dapat naik ke puncak yang lebih tinggi, dan hanya dengan hidup kita dapat memiliki kebenaran mutlak. Dia sedikit bersemangat dan memandang Lingmu dengan ejekan dan jijik. Tentu saja baik untuk hidup, tapi apa gunanya hidup? Kata Lingmu dengan tenang, semua mantan rekan kita sudah mati, dan bahkan jika kamu dan aku masih hidup, dalam 100.000 tahun ke depan, atau bahkan lebih lama di masa depan, dapatkah kamu menanggung siksaan kesepian? Wajah Bei Jinghong bergerak-gerak dan ketakutan melintas di matanya, tapi dia masih mengertakkan gigi dan berkata, selama ada harapan, aku bisa menahannya. Sama seperti nafas kura-kura 100.000 tahun saya, bukankah itu masih datang? Jika Anda berbicara tentang hidup sangat buruk, mengapa Anda tidak mati begitu saja? Jika kamu harus memilih lagi, apakah kamu masih mau hidup seperti ini selama 100.000 tahun? Mungkin sudah terlalu lama, dan Anda hanya menjadi kebiasaan hidup. Bagi saya, itu karena masih ada makna dalam hidup saya, setidaknya aku tidak akan mati. Bei Jinghong tidak bisa menahan gemetar, mendengarkan kata-katamu membawanya semacam ketakutan. Tampaknya kegigihan 100.000 tahun ini adalah pengalaman yang mengerikan, jika dia harus melakukannya lagi, apakah dia akan memilih? Dia bingung sejenak, tetapi dia dengan cepat kembali sadar, tidak peduli apa, 100.000 tahun telah berlalu, hal menakutkan itu tidak akan terjadi lagi. Artinya, persepsi setiap orang tentang makna berbeda, kamu bukan aku, jadi bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak ada artinya? Bei Jinghong mencibir, dan apa arti dari apa yang Anda sebut tidak bisa mati? Mungkin itu hanya alasan bagimu untuk takut mati, terus terang, lebih baik hidup. Tentu saja baik untuk hidup, tetapi kamu tidak bisa hidup demi hidup, kata Lingmu. Tentu saja, saya tidak tahu apakah makna yang Anda ketahui benar atau tidak, Anda harus bertanya pada diri sendiri, dan saya sangat berarti saat ini. Dan alasan mengapa saya masih ada saat ini adalah untuk membantu Yun Xiao mengakhiri perang penyegelan iblis ini, yang telah berlangsung selama 100.000 tahun. Matanya berkedip, benar-benar mengakhirinya. Bei Jinghong tercengang, dia menatap Mopu dan berkata setelah beberapa saat, apakah gerbang alam iblis sudah terbuka? Belum, kata Lingmu, tapi sudah ada banyak tempat di mana kedua dunia telah bergabung, saya khawatir tidak akan lama sebelum gerbang dunia iblis terbuka, jika kita tidak dapat merilis 10 aturan tempat ini dan menciptakan sejumlah besar prajurit negara yang abadi, begitu sejumlah besar raja iblis menyerang, alam seni bela diri surgawi tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Bei Jinghong tiba-tiba tertawa dan berkata, Lingmu,
jika kamu benar-benar memikirkan dunia, kamu harus membantuku membunuh Master Iblis dan membiaramkanku menyerap kekuatannya, kemudian, bantu aku mendapatkan tablet alam ilahi, dan aku akan memimpin dunia untuk bertarung melawan makhluk dari alam iblis. Haha, orang yang benar-benar diberkati oleh surga adalah aku. Ling Mudi berkata, mereka yang menempuh jalan yang berbeda tidak dapat membuat rencana bersama, jika Anda benar-benar ditakdirkan, Anda secara alami dapat membunuh Mopu dan merebut tablet alam ilahi, jika Anda tidak bisa, saya harap Anda dapat mengenali diri Anda sendiri, bencana ini adalah ujian terbesar dari apa yang disebut takdir Anda. Petik 2. Bei Jinghong berkata dengan marah, saya terluka parah sekarang, jika Anda tidak membantu saya, bagaimana saya bisa membunuh Master Iblis dan merebut tablet alam ilahi? Ling Mudi mencibir dan berkata dengan sinis, itu urusanmu sendiri, kamu memiliki takdir, denganmu, apa yang kamu takutkan? Bei Jinghong sangat marah hingga hampir muntah darah, seolah-olah dadanya telah dipukul oleh palu, dia sangat tertekan. Meskipun mereka berdua mengobrol dengan gembira, mereka masih waspada satu sama lain, mereka adalah rekan dari 100.000 tahun yang lalu dan saling mengenal dengan baik, mereka tahu bahwa yang lain tidak sederhana dan tidak berani ceroboh. Setelah menerima saran dari seruling Lingmu, Yun Xiao segera menjadi tenang dan duduk bersila di kehampaan di kejauhan, mencoba memahami kekuatan hukum. Bei Mingnan berdiri dengan pedang di tangan, melindunginya. Mata buaya itu juga merah, dan mereka berkedip dengan cahaya yang waspada dan ganas, ia berbaring tengkurap di samping Yun Xiao dan mengawasi sekelilingnya. Karena kecerobohannya, salah satu dharma dan lengan Mopu disegel oleh roh formasi, dan dia langsung dirugikan. Untungnya, Ananda Gansha telah memblokir cincin formasi putih, seluruh ruang tertutup terjepit oleh tekanan spiritual, seolah-olah itu adalah dua dunia yang berbeda. Tangan dengan cincin formasi buru-buru melepaskan senjata Mo, 10 jarinya membentuk segel, satu di atas dan satu di bawah di depan tubuhnya. Kekuatan Dharma dengan lingkaran menjadi tenang dan bergumam pada dirinya sendiri. 5 cincin formasi mulai berputar di bawah serangan Ki Iblis, memancarkan cahaya warna-warni untuk melawan Ki Iblis. Roh formasi melihat bahwa ia tidak bisa menekannya setelah sekian lama dan menarik tangannya, tangan kanannya membentuk segel dan tangan kirinya melambai ke depan. 5 cincin formasi lainnya terbang keluar dari tangannya dan berubah menjadi 5 naga berwarna-warni, mereka berputar dan tumbuh hingga beberapa kaki panjangnya, mencoba mengikat pihak lain. Dalam mimpimu, Anda mencari kematian. Mopu berteriak dengan marah, dia mengangkat lengannya dan kapak perang perunggu muncul di tangannya, dia kemudian menyapunya. Ledakan, naga 5 warna itu tersebar dan berubah kembali menjadi cincin formasi, menghilang dalam sekejap. Bisakah trik yang sama selalu berhasil? Gambar ajaib pop itu dingin, salah satu lengannya bergetar dan kelima jarinya mengepal. Sebuah rantai hitam pekat mendarat di tangannya dan berubah menjadi nebula yang berputar di sekelilingnya. Ledakan, bang, bang, ledakan. Suara cincin formasi yang dipukul terdengar berturut-turut, 5 cincin formasi muncul, tetapi mereka bergetar ke atas dan ke bawah saat rantai besi melewatinya, mereka ingin melarikan diri, menyebabkan rantai besi berderak. Mata roh formasi menyusut, sementara Mopu mengungkapkan ekspresi ganas saat dia tiba-tiba meraih Ananda Gansha dan mendorongnya ke atas. Bum bum bum, tekanan spiritual antara Ananda Gansha dan cincin formasi putih meledak, dan kekuatan menakutkan berubah menjadi pusaran yang menelan mereka berdua. Di kejauhan, wajah Yun Xiao memerah, tiba-tiba, dia menangis dan batuk seteguk besar darah. Kekuatan aturan 10 arah terlalu tidak stabil, selain itu, fluktuasi energi dari pertempuran sengit antara keduanya terlalu kuat, itu secara langsung mempengaruhi darah dan ki-nya, menyebabkan mereka mengamuk dan organ dalamnya rusak. Hahaha, Bei Jinghong dikejutkan oleh ledakan yang mengerikan itu, tetapi ketika dia melihat Yun Xiao memuntahkan darah dan gagal maju, dia tidak bisa menahan tawa dalam ekstasi. Dia sangat gembira dari lubuk hatinya, dan dia bahkan tidak mencoba menyembunyikannya. Hahaha, Ling Mudi, apakah ini takdir yang kamu bicarakan? Jika kamu gagal maju ke tahap Supreme Dao, bahkan jika kamu tidak mati, kultivasimu akan jatuh, orang dengan takdir yang Anda dukung akan berakhir di sini. Bei Jinghong mencibir. Ling Mudi juga terkejut dan cemas, tetapi dia tidak berani pergi terlalu jauh dari Bei Jinghong,
kalau dia tiba-tiba menyerang, yang akan lebih merepotkan, dia hanya bisa menonton dari jauh dan menggunakan indera spiritualnya untuk merasakannya. Setelah batuk seteguk darah, tubuh merah Yun Xiao kembali normal, dan dia terus melakukan gerakan mantra dengan satu tangan sambil duduk bersila dalam meditasi. Bei Jinghong mengerutkan kening dan mencibir, gagal maju dalam tahap penting seperti itu berarti masa depanmu hancur, dan kamu tidak akan pernah bisa maju lagi. Dia sudah dalam keadaan ini, tapi dia masih bisa berpura-pura begitu tenang, cek-cek, seperti yang diharapkan dari perlindungan, takdir, hahaha. Ling Mudi sedikit terkejut, Yun Xiao tidak terlihat seperti dia berpura-pura, dan dia benar-benar terus bermeditasi. Dia bisa merasakan fluktuasi energi unsur dari tubuhnya, yang terus meningkat, jelas bahwa dia mengumpulkan kekuatan untuk terus menerobos. Bagaimana ini mungkin? Ling Mudi sendiri juga tidak percaya, Bei Jinghong benar, Dao bela diri dan Dao ilahi adalah dua level yang sama sekali berbeda. Jika seseorang gagal melewati celah, dia pada dasarnya akan dihapus seumur hidup dan tidak akan pernah bisa maju lagi. Tetapi pada saat ini, Yun Xiao tampak seolah-olah dia baik-baik saja. Mungkinkah itu kian-kian? Ling Mudi tiba-tiba memikirkan kemungkinan, tetapi dia tidak yakin. Pusaran yang diciptakan oleh pemboman Ananda Gansha dan cincin putih susunan tidak padam untuk waktu yang lama, dan energinya terus melonjak, terus-menerus mempengaruhi fluktuasi energi primordial di tubuh Yun Xiao. Meskipun dia belum berhasil menerobos, dia bisa dengan jelas merasakan perubahan di tubuhnya setelah dibersihkan oleh energi spiritual. 10 hukum juga mengikuti dampak gempa susulan dan menabrak tubuhnya seperti ombak laut. Kekuatan asal di tubuhnya terus diubah menjadi energi roh. Setelah melalui sirkulasi besar dan kecil, itu kembali ke dantiannya dan menetap. Bagaimana ini mungkin? Bei Jinghong juga merasakan perubahan pada Yun Xiao, matanya membelalak seperti lonceng tembaga, dan dia menggelengkan kepalanya dengan keras, tidak bisa mempercayai apa yang telah dilihatnya. Pada saat itu, wajah Yun Xiao tenang, dan kulitnya berubah sehalus jade, memancarkan cahaya putih. Kemudian, glasir 5 warna berkedip di tubuhnya, membuatnya sebening kristal. Tubuh kaca ringan Xiao Feng bisa. Bei Jinghong berteriak kaget, tidak heran, pantas saja dia baik-baik saja meskipun gagal menerobos, hanya saja dia hanya memiliki tubuh kaca yang cerah, seharusnya tidak seperti ini. Penampilan Yun Xiao saat ini persis seperti apa dia setelah dia berhasil maju, tetapi dia menstabilkan basis kultivasinya dan membangun fondasi Dao ilahinya. Pada saat ini, dantiannya berada dalam keadaan yang sama sekali berbeda, seolah-olah telah mengembang lebih dari 10 kali lipat, seperti alam semesta, jumlah energi spiritual yang bisa dikandungnya juga meningkat lebih dari 10 kali lipat. Pantas saja keadaan abadi dapat memperpanjang hidup seseorang dan memungkinkan seseorang untuk naik ke alam yang lebih tinggi. Ini adalah efek yang tidak dapat dicapai tidak peduli bagaimana Anda mengembangkan seni bela diri, bahkan jika Anda seorang ahli transendensi ilahi, Anda tidak dapat dibandingkan dengan ahli alam abadi sejati. Yun Xiao berpikir, bukan hanya kualitas kekuatanku, tetapi juga volume dantianku. Seorang ahli alam abadi sejati bisa mengalahkan ahli alam transenden ilahi. Itu benar, ini benar-benar sukses. Bei Jinghong berdiri di sana dengan linglung, benar-benar tercengang, mungkinkah kian-kian, dia benar-benar takdir kian-kian. Petik 2, Ling Mudi juga merasa lega dan berkata, memiliki tubuh kaca ringan Xiao Feng Chan mungkin telah membantu terobosan, tetapi yang lebih penting, dia telah mencapai alam transendensi ilahi. Fenomena barusan seharusnya tidak diklasifikasikan sebagai terobosan, tetapi transformasi. Pindahkan. Bei Jinghong tercengang dan bingung. Dia tidak tahu situasi saat ini di ranah seni bela diri surgawi, dia juga tidak tahu tentang transendensi ilahi dan puncak kesempurnaan setelah seni bela diri. Ling Mudi secara singkat menjelaskan situasi alam seni bela diri surgawi dan secara singkat menggambarkan kedua alam. Mendengar ini, Bei Jinghong tercengang dan berkata, tidak heran, dia telah mencapai alam abadi sejati, hanya saja dia tidak memiliki 10 aturan untuk mengubah kekuatan asalnya dan membuka dantiannya. Pantas saja kamu bisa mencoba lagi setelah gagal. Li Yun Xiao telah menjadi orang pertama yang melangkah ke alam abadi dalam 100.000 tahun terakhir, kata Ling Mudi. Sekarang setelah Anda percaya pada takdirnya, apakah Anda masih ingin merebut tablet alam ilahi? Pada level kita,
Kita harus menghormati Dao Surgawi, apakah kamu benar-benar ingin melawan Dao Surgawi? Bei Jinghong gemetar, dan keringat dingin keluar di pelipisnya saat dia menatap Yun Xiao dengan ekspresi rumit. Bei Mingnan juga mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang langka, selamat. Yun Xiao secara alami juga sangat senang, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih banyak. Setelah melangkah ke keadaan abadi, dia tidak hanya merasa bahwa kekuatannya telah meningkat, tetapi kekuatan jiwanya juga telah sangat ditingkatkan, mata dan telinganya lebih tajam, dan jangkauan indera ilahinya telah meningkat. Dia melihat pusaran di depannya dan berkata dengan cemas, aku ingin tahu bagaimana keadaan Master Iblis dan Roh Araai. Mereka menemui jalan buntu, tetapi jika ini terus berlanjut, dia mengangkat kepalanya dan melihat 33 lampu formasi penyegelan di langit, lalu berkata, saya tidak yakin, jika kita terus bertarung seperti ini, bahkan jika kita tidak bisa menghancurkan roh formasi, ruang di sini akan runtuh, dan kita masih bisa keluar. Tiba-tiba, sebuah tangan mengulurkan tangan dari pusaran, meraih golok tulang agan, dan mengayunkannya ke bawah. Ledakan, cahaya pedang besar jatuh dan memotong seluruh pusaran menjadi dua, energi kacau antara langit dan bumi hancur, berubah menjadi badai yang tersebar ke samping. Bahkan Yun Xiao dan yang lainnya, yang berdiri jauh, terpaksa mundur beberapa langkah oleh kekuatan angin astral. Sosok Mopu muncul dari pusaran, dan cincin formasi pada Dharma semuanya hilang, sepertinya dia berada di atas angin dalam serangan barusan, dia tidak hanya mengusir semangat formasi, tetapi dia juga pulih dari keadaan penindasan. 6 mata iblis itu menatap ke dalam kehampaan, dengan goyangan tubuhnya, dia menyingkirkan bentuk Dharma berkepala 3 dan 6 lengan dan 5 senjata iblis, hanya menyisakan tubuh aslinya yang memegang pisau pemotong tulang agama. Kekuatan yang dibutuhkan untuk mempertahankan Dharmakaya terlalu besar, dan tidak mungkin untuk membunuh roh formasi dalam waktu singkat, dia hanya bisa membuat rencana jangka panjang. Ledakan. Tiba-tiba, ada getaran besar, dan ruang itu meledak, tempat di mana Mopu berdiri tiba-tiba runtuh, kekosongan di bawah kakinya retak, dan seluruh tubuhnya tenggelam di dalam. Cincin susunan muncul di sekelilingnya, disusun dalam kerucut dari atas ke bawah, meskipun hanya ada 23 dari mereka, mereka tampaknya membentuk jurang maut, menjebak Mopu di dalamnya, tubuhnya terus jatuh seolah-olah tidak ada akhir. Mopu melambaikan cleaver tulangnya dan membuat segel tangan dengan satu tangan, terus-menerus mengubah sosoknya. Di mata Yun Xiao dan yang lainnya, dia hanya terjebak di 23 cincin susunan, dan tubuhnya terus jatuh, namun, tidak peduli bagaimana dia mengubah bentuknya, dia tidak bisa keluar dari cincin formasi. Sinar cahaya hijau muncul di luar cincin formasi, itu adalah semangat formasi, dalam sekejap, itu muncul di belakang Mopu, itu meraih cincin formasi putih dan memukulnya ke arah kepalanya, tetapi dia sama sekali tidak menyadarinya. Terkejut, Yun Xiao buru-buru melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan dan membuka mulutnya, raungan naga mengalir keluar dari mulutnya dan melesat langsung ke langit. Jika Mopu meninggal, mereka tidak perlu keluar. Seluruh tubuh Mopu bergetar, raungan naga menembus dan membangunkannya, dia segera merasakan sesuatu dan tiba-tiba menebas kembali dengan pedangnya. Ledakan, agama menghantam cincin formasi, mengirimkan kabut putih ke udara, itu jatuh seperti embun beku dan salju, dan ketika mendarat di tubuh, itu mengeluarkan suara korosi yang mendesis, dan ki iblis berguling. Ekspresi roh formasi berubah menjadi serius, dia membuat segel tangan dengan satu tangan, dan 23 cincin formasi menyusut dengan cepat, menabrak Mopu. Ledakan, Mopu langsung dihancurkan oleh cincin formasi, semua aura iblisnya melekat pada agama, memotong jalan keluar dan terbang menjauh. Roh formasi melambaikan tangan kanannya, dan cincin formasi itu mengejarnya, di langit, hanya pedang yang terlihat melarikan diri, diikuti oleh lebih dari 20 cincin cahaya, mengejarnya dengan cermat. Dentang, dentang. Cincin formasi akhirnya menyusul dan menghantam agama, mengikatnya. Tubuh asli Mopu juga terungkap, dan dia diikat seperti pangsit oleh 23 cincin susunan. Meskipun roh formasi tidak memiliki ekspresi apapun, ia jelas merasakan ekspresi bahagia di wajahnya, tiba-tiba, ekspresi bahagia itu berubah menjadi keterkejutan. Terikat oleh cincin formasi, Mopu mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh, setelah bertarung selama 100.000 tahun,
kamu masih sangat polos, bagaimana jika aku tidak bertemu lawan yang lucu sepertimu di masa depan? Aku pasti akan merindukanmu. Hati Yun Xiao juga bergetar, rantai besi hitam muncul di sekitar roh susunan, mengambil bentuk bintang dan mengikatnya. Di balik roh formasi, bayangan hitam muncul, yaitu Mopo, dia memegang kapak perang perunggu dan menebas. Roh formasi berjuang beberapa kali, dan rantai besi terus bergetar, rune yang tak terhitung jumlahnya melonjak di atasnya, tetapi tidak bisa membebaskan diri. Ledakan, kapak perang perunggu menghantam kepala formasi roh dan meledak. Bagian atas tubuh roh formasi meledak, dan alai Xuanzang memotong langsung pusar roh formasi, sebagian besar kristal biru diwarnai hitam oleh Ki Iblis. Kristal biru yang hancur tidak terbang pergi, sebaliknya, mereka berputar-putar di udara dan mengembun menjadi sosok manusia lagi, mereka melambaikan cincin putih mereka dan memukul jatuh. Apa? Mopo terkejut dan ingin menarik kembali kapaknya untuk menghadapi musuh, tetapi dia menemukan bahwa kapak perang telah dijepit, roh susunan yang setengah rusak mengulurkan tangan untuk meraih gagang kapak, dan tubuhnya mengalir seperti cairan kental, juga berubah menjadi manusia. Kapak itu masih tertanam di dalamnya, dan cairan biru mengalir ke atas kapak. Dengan segel tangan, dia menamparkan pegangan kapak pertempuran, dan alai Xuanzang segera menghilang, cairan biru itu tidak menyebar meskipun kehilangan dukungannya, sebaliknya, itu mengembun menjadi tangan besar dan mencengkeram. Mopo tiba-tiba berbalik dan melarikan diri, saat dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang, formasi Spirit in the Sky melesat jatuh dengan cincin putih dan memukulnya. Ledakan. Esensi iblis meledak dan klon Pu langsung hancur berkeping-keping. Roh formasi di langit menarik kembali cincin putih, sementara roh formasi di bawah terus meleleh, sejumlah besar cairan kental terbang dan menyatu ke dalam tubuh formasi roh di langit, segera, mereka berdua kembali ke satu. Ahe Fansha masih dalam formasi berbentuk bintang, diam-diam melayang di udara. Setelah roh formasi membebaskan diri, sosoknya berkedip dan terbang menuju Mopo, yang terikat oleh 23 cincin formasi. Apa? Ekspresi Mopo berubah drastis, dia berteriak, kalian semua masih menonton pertunjukan, datang dan bantu aku. 23 cincin formasi semuanya tertanam di tubuhnya, begitu ketat sehingga tidak ada ruang untuk mengendurkannya, tidak peduli bagaimana dia berubah, cincin formasi akan berubah bersamanya, seperti belatung di tulang tarsal. Yun Xiao mengangkat alisnya dan berkata, berhentilah bercanda, kita tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran tingkat ini, kami hanya umpan meriam, kamu mencoba membunuh kami dengan pisau pinjaman, bukan? Petik 2. Kamu masih punya mood untuk menggodaku saat ini. Jika aku mati, tidak ada yang bisa meninggalkan tempat ini. Kata Mopo cemas. Yun Xiao merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya, kalau begitu jangan kembali, jika kita tidak kembali, kita masih bisa hidup. Jika kita menyerang roh formasi ini, kita akan mati secara langsung. Baru saja, Tuan Bei Jinghong juga mengatakan bahwa Senang masih hidup. Tubuh Bei Jinghong gemetar, dia segera berpikir untuk terjebak di sini sampai akhir hidupnya dan mau tidak mau merasa takut. Tidak, saya tidak ingin tinggal, saya ingin pergi. Dia meraung keras, dan sosoknya melintas, berubah menjadi bintang jatuh dan bergegas. Roda emas pohon ajaib mengeluarkan suara, tutu, dan berubah menjadi pohon ajaib di depan Mopo, itu penuh dengan vitalitas dan membentuk dunianya sendiri. Dunia dalam bunga, Bodhi di pohon. Roh formasi terbang dan menyerang dengan cincin putih, dengan suara, honglong, pohon itu bergetar hebat, setelah bergetar beberapa kali, tiba-tiba runtuh, berubah menjadi abu putih yang terbang menjauh. Puff! Bei Jinghong langsung terluka parah, dia memuntahkan seteguk darah di roda emas pohon ajaib, dia berdiri di udara dan akan jatuh. Untungnya, target formasi spirit bukanlah dia, setelah mengguncangnya dengan satu pukulan, ia terus meraih cincin putih dan mengenai Mopo. Kelopak mata Mopo bergerak-gerak, melihat penampilan Bei Jinghong, sudut mulutnya sedikit terangkat dan dia berkata dengan sinis, oh, aku akan menipu Yun Xiao untuk datang ke sini dan membunuhnya dengan roh arai, tapi, meskipun kekuatannya tidak sebaik milikmu, kecerdasannya beberapa tingkat lebih tinggi darimu. Bei Jinghong, hehe, mungkin inilah alasan mengapa kamu tidak bisa mengambil semua kekuatanku selama 100.000 tahun, aku tidak punya pilihan selain membunuh Li Yun Xiao secara langsung di masa depan. Puff!
Bei Jinghong memuntahkan seteguk darah lagi dan akhirnya pingsan, jatuh ke tanah yang gelap. Sosok Ling Mu berkedip saat dia menangkapnya dan menyerahkannya kepada Yun Xiao, jebak dia di tablet alam ilahi dan gunakan puncak surgawi Tusita untuk menekannya. Orang ini tahu keberadaan roh di monumen itu. Yun Xiao memanggil tablet alam ilahi dan melemparkan Bei Jinghong ke dalamnya, kemudian, dengan meraih tangan kanannya, dia menyingkirkan roda emas dari pohon ajaib dan berkata, "Kamu mengambil lonceng dinastiku, dan sekarang aku mengambil roda, kami seimbang." Mopu melirik tablet alam ilahi dari sudut matanya, dengan keras, dia berubah menjadi berhala Dharma Iblis sejati dengan 3 kepala dan 6 lengan. Meskipun dia ditahan oleh cincin formasi di depannya, 2 bentuk Dharma lainnya dengan cepat membentuk segel tangan, sebuah bola muncul di keempat lengannya dan tiba-tiba terlempar ke langit, mengembun menjadi awan bintang. Pada saat yang sama, dia menggunakan salah satu tangannya untuk memblokir cincin putih dengan cakram Amo. Nebula berputar di langit dan dengan cepat mengembang menjadi setengah hektar ukurannya, kekuatan menakutkan benar-benar menekan mereka berdua. Hati Yun Xiao bergetar, dan dia segera mengerti triknya, cepat, cobalah untuk menjauh mungkin. Dia tiba-tiba menyingkirkan tablet alam ilahi, berubah menjadi kilatan petir, dan membungkus Ling Mu dan yang lainnya, lalu melarikan diri ke kejauhan. Roh formasi juga mengerutkan kening, seolah-olah merasa itu luar biasa. Dia tiba-tiba membungkuk tubuhnya dan mundur, 33 cincin di tubuhnya terbang keluar dan menyebar di depannya. Mopu menyeringai, bentuk Dharma di depannya juga mendapatkan kembali kebebasannya, senjata Mo di 6 lengannya terbang dan semuanya diserap ke dalam nebula di atas. Pada saat yang sama, 3 wajah penampakan menjadi ganas, khusyuk, dan dingin, 6 lengan penampakan membenteka segel yang berbeda dan gemetar hebat, akhirnya, ke-6 lengan terentang, dan nebula tiba-tiba jatuh. Star Jade, meledak, boom boom boom. Kekuatan penghancur meledak dari nebula, 6 senjata disusun dalam formasi. Dan kekuatan benturan langsung memusnahkan mereka berdua. Wajah Mopu juga dipenuhi ketakutan, tubuhnya terus-menerus pecah, berubah menjadi ki iblis paling primitif. Namun, dia masih tetap tidak bergerak, ke-6 lengannya membentuk segel tangan saat dia berdiri diam, pada akhirnya, dia ditelan oleh kekuatan ledakan bintang giok. Roh formasi juga mengatur 33 cincin formasi untuk menahan dampak yang menakutkan, mulai dari lapisan luar, cincin formasi meledak satu persatu, dan dalam sekejap, lebih dari 10 rusak. Selama 100.000 tahun terakhir, kekuatan keduanya telah turun terlalu banyak, di bawah tatapan Bei Jinghong. Energi Mopu terkuras dengan cepat, satu-satunya harapannya untuk melarikan diri dari tempat ini adalah untuk mengaktifkan kekuatan senjata iblis 6 jalan dan membunuh roh sejati. Mopu telah penuh percaya diri sebelumnya, tetapi setelah beberapa gerakan, dia menyadari bahwa kendalinya atas senjata iblis tidak lagi sebaik 100.000 tahun yang lalu, dia hanya bisa mengambil risiko dan melakukan keterampilan ilahi yang bahkan dia sendiri tidak bisa kendalikan. Lebih dari setengah dari 33 cincin susunan akhirnya dihancurkan oleh kekuatan ledakan iblis. Pada akhirnya, hanya ada 7 cincin yang tersisa, mereka juga memancarkan cahaya yang menyilaukan dan gemetar terus-menerus. Lebih dari setengah tubuh formasi roh telah dimusnahkan, berubah menjadi bubuk dan menghilang menjadi debu, hanya menyisakan setengah dari tubuhnya, dan hampir tidak bisa bergerak. Penampakan itu meledak dan memuntahkan seteguk darah emas, 2 kepala dan 4 lengan di belakangnya hancur total, dan senjata iblis 6 jalan tidak terlihat. Hahaha, dia berjuang dan tertawa beberapa kali, dia merasa sangat nyaman dan tidak tahu apa yang dia tertawakan. 33 segel langit di langit mulai melonjak dengan cahaya yang mengalir, dan badai terus muncul, tingkat yang terpisah dengan jelas mulai bergabung, yang merupakan tanda keruntuhan. Tubuh kaku roh formasi tiba-tiba bergerak, dan itu membuat segel tangan di depannya. Namun, begitu segel terbentuk, kelima jari itu hancur dengan keras, dan bahkan sedikit kekuatan terakhir untuk membentuk segel itu hilang. Namun, ekspresi roh formasi tetap tenang, ia membuka mulutnya, dan cahaya perak keluar. Sepertinya ada suara aneh yang datang dari tubuh roh formasi, itu melewati cahaya perak dan beberapa jimat perak segera terbang keluar untuk mengganti segel. Mopu mengerutkan kening dan menatap dingin ke arah roh formasi, bukan karena dia menunggu kematian,
Tetapi dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan, hanya saja dia tidak menyangka semangat formasi benar-benar begitu ulet. 7 cincin formasi mulai bergabung di bawah jimat perak, pada akhirnya, mereka berubah menjadi satu dan menekan. Bum bum bum, cincin formasi tidak terbang sangat cepat, tetapi mengeluarkan suara angin dan guntur, dan membekas dirinya di depan Mopu. Mopu berteriak kesakitan, dan halo berwarna-warni muncul di dahinya. Setelah roh formasi menyelesaikan tindakan ini, ia membuka mulutnya lagi dan memuntahkan air dalam jumlah besar, seperti sungai perak, itu mengalir dan menyapu Mopu, menyebabkan dia jatuh ke bumi yang tak terbatas. Ledakan, sebuah lubang yang dalam tercipta di tanah hitam di bawah, dan berubah menjadi lautan luas dalam sekejap. Ini adalah pilihan terakhir roh dari 7 cincin segel iblis dan 3000 air lemah, tubuhnya berubah menjadi debu biru saat memuntahkan air dan tersebar ke dalam kehampaan. Pada akhirnya, dia memuntahkan semua air dan menghilang. Tepat di tempat di mana roh formasi menghilang, setitik cahaya keemasan tiba-tiba muncul, itu menjadi lebih kuat, dan dengan suara sua, itu berubah menjadi jimat yang perlahan melayang ke bawah. Tidak jauh dari situ, Yun Xiao, Ling Mudi, dan yang lainnya muncul. Ling Mudi tertegun sejenak saat dia melihat jimat emas perlahan jatuh, dia kemudian mengangkat tangannya dan membuat gerakan meraih, jimat itu segera terbang dan jatuh ke telapak tangannya, semua cahayanya menghilang. Itu hanya jimat kertas biasa, dan rune di atasnya sangat aneh, yang belum pernah dilihat Yun Xiao sebelumnya. Bei Mingnan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, takut, jimat ini Pixiu. Aku mengerti, Ling Mudi memotongnya, jimat istana 9 dewa atas ini adalah langkah terakhir yang ditinggalkan oleh dewa alam semesta di masa lalu untuk mencegah guru iblis kembali setelah roh formasi dihancurkan, jimat ini bisa berubah menjadi istana 9 dewa atas untuk menekan master iblis lagi, tetapi itu hanya akan menunda waktu, setelah roh formasi dihancurkan, itu berarti segel 100.000 tahun telah berakhir, tidak perlu menyia-nyiakan jimat ini. Yun Xiao terkejut ketika mendengar itu, bagaimana situasi dengan Raja Iblis sekarang? Ling Mudi melihat ke langit, tingkat 33 langit telah benar-benar rusak, dan cahaya berangsur-angsur berkumpul menjadi bola. Master Iblis telah ditekan oleh penggunaan terakhir formasi roh dari 3000 aliran Ruo Sui, tetapi itu hanya tindakan sementara, saya tidak tahu berapa lama dia bisa dimeteraikan, hanya masalah waktu sebelum dia keluar lagi. Tuanku, saya punya pertanyaan, kata Yun Xiao dengan cemberut, karena Raja Iblis adalah pintu masuk ke dunia iblis, apakah itu berarti dia hanya bisa ditekan selamanya dan tidak akan pernah bisa dibunuh? Petik 2. Kami sudah memikirkan hal ini sejak lama, kata Ling Mudi, alasan mengapa Master Iblis adalah pintu masuk ke dunia iblis adalah karena senjata iblis 6 jalan. Senjata iblis 6 jalan adalah senjata Sein yang lahir bersama langit dan bumi ketika dimensi iblis diciptakan, itu memiliki segel dunia yang sangat kuat, adapun solusinya, ada banyak ide, tetapi tidak ada yang bisa dikonfirmasi. Dia melihat ke langit dan berkata, kita akan membicarakan ini di masa depan, kita tidak bisa tinggal di sini lama, akan ada dampak yang kuat nantinya, kita harus berhati-hati dan menunggu kesempatan untuk pergi. Yun Xiao memanggil Ling Mudi dan yang lainnya ke dalam tablet alam ilahi dan melepaskan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan. Pada saat yang sama, dia memanggil pedang bintang dingin surga utara, yang berputar di sekelilingnya untuk melindunginya. Kemudian, dia bergegas menuju 33 langit, siap untuk menembus langit. Bum bum bum, di suatu tempat di wilayah selatan, seberkas cahaya warna-warni tiba-tiba merobek bumi, menembus langit, dan bergegas ke awan. Melihat ke bawah dari langit, orang bisa melihat tanah runtuh terus-menerus, daerah dalam jarak 10.000 mil itu seperti gunung berapi yang menakutkan, menerangi seluruh langit. Di pilar cahaya yang melesat ke langit, cahaya keemasan kecil melesat dan menghilang ribuan kaki jauhnya sebelum muncul dengan sendirinya. Pria itu adalah Yun Xiao, yang diam-diam menyaksikan perubahan besar di dunia. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan aturan dari segala arah menyembur keluar, dan ki spiritual yang luar biasa menyebar ke segala arah. Mungkin tidak akan lama sebelum semua pembudidaya yang kuat di alam seni bela diri surgawi dapat merasakan aturan dan melangkah ke keadaan abadi. Dia mengidentifikasi arah dan melihat ke atas. Tempat ini masih berada di dalam wilayah Kekaisaran Gagak Api,
tidak jauh dari Tianshui dan Yanwu, Kekaisaran Virechrow mungkin akan menjadi penerima manfaat terbesar. Jika semua seniman bela diri di dunia merasakan kekuatan aturan dan mengikuti jejaknya, semua ahli bintang 9 puncak di dunia mungkin akan berkumpul di Kekaisaran Virechrow. Bagaimanapun, kekuatan penguasa di sini adalah yang terkuat, dan akan memakan waktu ratusan tahun untuk memasuki langit dan bumi. Dalam ratusan tahun ke depan, wilayah selatan mungkin menjadi pemimpin dari 4 wilayah tersebut. Saya khawatir akan sulit untuk menghindari pertempuran dan pertempuran dalam jarak 10.000 mil, tempat ini tidak jauh dari Yanwu, jadi saya bisa kembali dan meminta semua orang memperkuat kewaspadaan mereka. Yun Xiao berpikir sejenak dan tidak bisa menahan senyum kecut. Dengan kekuatan Yanwu, tidak ada gunanya memperkuat keamanan. Meskipun aturan secara bertahap akan menyebar ke langit dan bumi, tempat terbaik untuk menerobos adalah dalam jarak 100 mil dari tanah tertutup ini. Selama mereka bisa meningkatkan kemungkinan sedikit, para ahli puncak bintang 9 itu akan datang dengan sekuat tenaga, mereka tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Jangan khawatir tentang itu untuk saat ini, membuka segel-segel kali ini juga merupakan kesempatan besar bagi Yanwu. Setelah mengambil keputusan, sosok Yun Xiao berkedip saat dia menuju ke arah Yanwu. Setelah hujan energi spiritual Gunung Meru, kota Yanwu sekarang menjadi gunung spiritual yang langka bahkan di seluruh alam bela diri surgawi. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya, termasuk yang berasal dari wilayah timur, barat, dan utara, telah datang ke kota. Yanwu telah berkembang lebih dari 10 kali lipat selama beberapa tahun terakhir, dan telah menjadi pemimpin seluruh wilayah selatan. Namun, dengan hilangnya Gunung Meru, konsentrasi energi spiritual juga mulai menurun. Namun, beberapa tahun yang lalu, setelah fenomena aneh muncul di langit di atas Tianshui, sejumlah energi spiritual yang luar biasa muncul entah dari mana dan terus diserap oleh susunan pengumpul roh di sekitar Yanwu. Setelah fenomena aneh itu, semua sekte besar di wilayah selatan telah mengirim banyak master untuk menyelidiki, dan mereka semua percaya bahwa ada urat tambang besar di dekat Tianshui, tetapi mereka kembali tanpa apa-apa. Beberapa sekte tidak mau menyerah, dan bahkan para ahli dari 3 wilayah lainnya terus menjelajah untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak menemukan apa-apa dan harus menyerah. Sekarang, semua orang khawatir tentang energi spiritual di Yanwu, dan tidak ada yang tahu berapa lama itu bisa bertahan. Setelah roh Qi habis, dunia yang makmur ini akan langsung berubah menjadi awan dan asap. Faktanya, banyak sekte sudah mulai membuat rencana untuk mengungsi. Untuk memperlambat konsumsi energi spiritual, Yanwu mulai memberlakukan sejumlah besar pembatasan pada seniman bela diri asing. Mereka yang ingin berkultivasi di kota harus membayar sejumlah besar batu primordial. Di sebelah tenggara kantor tuan kota, tidak jauh dari situ, ada platform astrologi berbentuk menara besi. Itu adalah titik tertinggi di Yanwu dan digunakan untuk mengamati fenomena astronomi. Namun, itu hanya aksi publisitas. Beberapa orang dalam tahu bahwa tujuan dari stasiun astrologi ini adalah untuk memantau energi spiritual di Yanwu. Dalam sebulan terakhir, jumlah energi spiritual yang masuk ke kota adalah 70.000 derajat, sedangkan tingkat konsumsinya adalah 110.000 derajat, yaitu 40.000 derajat. Perbedaan kecepatan bulan lalu adalah 37.000 derajat, dan konsumsi energi spiritual masih meningkat. Beberapa alkemis segera melapor ke Jiarong setelah mengamati situasinya. Di sebuah ruangan yang didekorasi dengan indah, Jiarong, mengenakan jubah brokat, bersandar di kursi malas dengan mata setengah tertutup, matanya sedikit keruh. Beberapa alkemis semuanya adalah alkemis tingkat ketiga, dan mereka tidak berani bertindak gegabah di depannya, jadi mereka berdiri di samping dengan patuh. Mereka tahu bahwa Jiarong pasti sedang dalam suasana hati yang buruk saat ini. Terakhir kali dia melaporkan bahwa perbedaan kecepatan adalah 37.000 derajat, Jiarong telah terbang dengan marah dan hampir menabrak seseorang di tempat. Perbedaan suhu bulan ini telah meningkat sebesar 40.000 derajat, beberapa dari mereka berkeringat dingin dan mempersiapkan pertahanan mereka jika pedang terbang. Jiarong telah menjadi alkemis tingkat 5 2 tahun lalu, meskipun kecepatannya sangat cepat, dia tidak membuat kemajuan apapun sejak saat itu, dan belum membuat terobosan lebih lanjut. Dia juga tahu bahwa itu yayasannya sangat biasa, dan itu sudah merupakan keberuntungan besar baginya untuk bisa menjadi alkemis tingkat 5.
Ini juga berkat perkembangan Yanwu dalam beberapa tahun terakhir, yang telah membawa semua jenis pil roh dan teknik kultivasi. Kamar dagang Tianyuan selalu sangat mendukung pembangunan kota dan sangat ingin menjalin hubungan dengan mereka, itulah sebabnya mereka memiliki kesempatan untuk mencapai tahap mereka saat ini. Jadi 2 tahun lalu, ketika dia terjebak di langkah kelima, meskipun dia tidak mau, dia telah menerima nasibnya. Oleh karena itu, dalam 2 tahun terakhir, dia telah memperlambat studi alkimia dan mulai memasukkan semua jenis energi ke dalam pembangunan Yanwu, terutama pembangunan tim alkemis. Bagaimanapun, pengembangan sekte didasarkan pada sejumlah besar sumber daya, diikuti oleh budidaya alkemis dan prajurit. Berkat perkembangan Yanwu dalam beberapa tahun terakhir, alkemis telah datang untuk tinggal selama beberapa hari karena berbagai alasan, jadi tim alkemis hampir tidak terbentuk. Meskipun tim ini bahkan tidak bisa dianggap sebagai sampah di dunia, mereka sudah menjadi eksistensi terkuat di seluruh pegunungan selatan. 40.000 derajat. Setelah sekian lama, Jiarong membuka matanya dan berkata perlahan. Nada suaranya seberat ekspresinya, dan alkemis lainnya tidak berani berbicara sama sekali. Berapa banyak prajurit yang masuk bulan ini? Tanya Jiarong. Data ini telah dihitung oleh kantor tuan kota, kata seorang alkemis buru-buru. Kami belum mendapatkan informasinya, tetapi saya telah mendengar beberapa desas-desus bahwa prajurit baru pada dasarnya telah terputus dari memasuki kota, kecuali mereka puas dengan kondisi yang sangat keras. Jiarong tetap diam, ini bukan rumor, tapi fakta. Untuk menunda kehabisan energi spiritual, pembukaan Yanwu ke dunia luar menjadi semakin ketat, hampir sampai ditutup. Namun, dia masih tidak bisa menghentikan kecepatan perdagangan agar tidak meningkat. Bersambung.